Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-17. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 3, ayat 5, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 12. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah hati seutuhnya bagi kerajaan Allah. Mungkin seseorang pernah bertanya kepada Anda, apakah harta paling berharga yang Anda miliki sekarang? Jawaban atas pertanyaan ini bisa saja beragam mengikuti beragam kondisi. Mungkin ada yang mengatakan bahwa yang paling berharga baginya adalah keluarga, atau rumah, atau usaha bisnis yang juga telah dibangun dengan penuh susah payah. Tetapi seorang beriman akan memberi jawaban yang berbeda. Harta kekayaan yang paling berharga adalah iman dan pengenalan akan Allah. Dalam satu kesempatan rekoleksi orang dewasa, saya pernah bertanya, seandainya Tuhan tiba-tiba datang kepada Anda dan berkata bahwa besok kamu akan meninggal, apa harta yang paling berharga yang akan Anda wariskan kepada anak-anak Anda? Seorang ibu menjawab, "Saya mau mewariskan iman kepada Kristus untuk dijaga dan dipelihara dengan baik."
Pandangan seseorang tentang harta yang paling berharga akan mempengaruhi pencarian hidupnya. Bila yang bersangkutan menganggap bahwa uang, rumah atau mobil mewah dan seterusnya adalah harta paling berharga yang paling ia idamkan, maka ia akan berjuang mati-matian untuk memperolehnya. Ia bahkan bisa menjadi serakah dan menghalalkan segala cara, termasuk cara yang jahat dan tidak adil, untuk memperoleh idamannya. Saudara-saudari terkasih, Yesus datang membawa kabar keselamatan untuk dunia. Pengajaran dan segala tindakannya menampilkan kepada kita hati dan kehendak Allah untuk dunia. Ia mewartakan kerajaan surga, yaitu keselamatan Allah, di mana manusia sepenuhnya mengenal dan bersekutu dengan Allah dan taat mengikuti jalan Tuhan. Untuk itu, Yesus menuntut iman dan pertobatan kita. Kepada para murid yang telah percaya dan mengikutinya, Yesus meminta dedikasi total dan penuh antusiasme untuk memelihara iman dan karunia keselamatan yang ia genapi lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Hal ini diungkapkan Yesus lewat perumpamaan Injil hari ini. Keselamatan dalam Kristus adalah harta berharga kita, karena itu kita hendaknya mendedikasikan diri kita sepenuhnya untuk memelihara dengan hidup mengikuti jalannya. Rasul Paulus merasakan hal ini. Sebelumnya, ia bangga karena ketaatannya pada hukum Taurat dan akan kegiatannya menganiaya para pengikut Kristus. Semuanya ia anggap sebagai keuntungan. Tetapi setelah mengenal Kristus, semuanya itu ia anggap sebagai kerugian dan sampah, sebab pengenalan akan Kristus Tuhan lebih mulia dari semuanya. Yang Paulus kehendaki setelah perjumpaannya dengan Kristus adalah mengenal Yesus lebih dalam lagi, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana ia menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudariku terkasih, Raja Salomo juga bisa menjadi teladan hidup iman kita. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kisahnya. Bukan umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhnya yang ia minta dari Tuhan, tetapi hati yang paham menimbang perkara dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tuhan pun mengabulkan permohonannya. Tuhan bahkan berjanji untuk memberikan kepadanya kekayaan maupun kemuliaan, juga umur yang panjang, jika ia hidup menurut jalan Tuhan dan memelihara segala ketetapan dan perintahnya, seperti yang dilakukan Daud ayahnya. Alhasil, Salomo menjadi raja yang terkenal karena kebijaksanaannya, sehingga banyak orang dari segala bangsa datang berbondong-bondong untuk mendengarkan hikmatnya. Kebijaksanaan adalah keutamaan atau kemampuan untuk melihat dan membedakan apa yang benar dan baik dan melakukannya dalam hidup.
Karena kebenaran dan kebaikan seutuhnya adalah milik Allah, maka permulaan kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang beriman dan takut akan Tuhan, mengikuti jalan dan perintah-perintahnya, berbanding terbalik dengan sikap dan perilaku orang fasik. Karena itu, kitab Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudaraku terkasih, Yesus mengajarkan jalan kasih. Ia mengasihi kita dan memberi perintah ini: kasihilah seorang akan yang lain. Semoga demikian. Amin.